Sahabat IT, jumpa lagi. Kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial penyelesaian soal UKK TKJ paket 2 tahun 2023 dengan judul Rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Adapun tahap-tahap yang perlu kita persiapkan, yaitu yang pertama, siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan tentunya untuk membangun jaringan uh, yang akan kita buat ini pada paket soal 2 UKK, pada UKK paket soal 2 jurusan TKJ. Yang pertama tentunya kita akan membutuhkan sebuah router mikrotik ya sebagai router utama, dan satu router mikrotik juga yang sejenis ya, sebagai router distribusi nanti router B. Jadi tentunya kita membutuhkan dua buah router mikrotik seri RB951 atau yang setara ya. Itu tentunya yang berikutnya kita juga mempersiapkan kabel LAN-nya atau Ethernet yang nantinya akan digunakan untuk keperluan konfigurasi yang akan menghubungkan router mikrotik ini dengan PC atau laptop yang akan kita gunakan untuk melakukan konfigurasi. Dan yang berikutnya, setelah kita siapkan alat dan bahan sebagai alat utama, yang berikutnya kita masuk pada tahap pembuatan topologi sesuai dengan soal ya. Jadi di dalam soal sudah ada gambar kerja, lalu kita tentunya mempersiapkan topologi. Jadi soalnya bisa dilihat seperti ini. Kita perlihatkan soal. Ya, kita lewatkan saja ya, yang kebutuhan alat dan bahan. Kita langsung menuju ke soal tugas. Jadi rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Nah, setelah tadi sudah kita siapkan bahannya, alat dan bahannya yang telah ada, router, dua buah router mikrotik RB951, kemudian kabel Ethernet atau kabel yang LAN-nya, dan berikutnya kita tentunya mempersiapkan topologi. Kita siapkan topologi. Nah, dari topologinya tentunya mengacu pada instruksi atau gambar kerja yang ada di sini. Jadi gambar kerjanya bisa dilihat seperti ini, membutuhkan satu buah router board, wireless router, ya, dan yang berikutnya ada router distribusi. Untuk lebih jelasnya nanti saya sudah membuatkan sebuah topologi ya yang akan kita bangun nantinya. Tentunya kita akan mengkonfigurasi router itu sesuai dengan topologi yang telah kita rancang. Baik, sekarang saya akan perlihatkan topologi yang akan kita bangun nantinya. Perhatikan. Nah, saya sudah siapkan sebuah file presentasi untuk topologinya. Seperti ini bisa dilihat. Topologinya yang kita buat seperti ini sesuai dengan soal, maka dijabarkan dalam topologi seperti ini. Di sini ada dua buah router mikrotik ya. Ini router utama yang berwarna biru ya. Kemudian dan yang ini warna kekuning-kuningan ini adalah router B sebagai router distribusi. Di router utama ini tentunya kita harus perhatikan router mikrotik yang sudah dilengkapi dengan wireless. Nah, tentunya pada router mikrotik seri RB951 atau yang
setara 900-an itu sudah umumnya sudah dilengkapi dengan wireless LAN. Nah, kita konfigurasi yang router A terlebih dahulu, ya. Kita buatkan di sini untuk konfigurasi IP-nya dan seterusnya. Basic konfigurasinya di sini ditambahkan di sini dengan VLAN 10 dan VLAN 20 pada Ether 2. Lalu satu VLAN 1 itu sebagai hotspot untuk mendistribusikan paket atau informasi yang digunakan menggunakan mode wireless. Nanti akan diperuntukkan untuk melayani perangkat smartphone, handphone, atau laptop yang menggunakan wireless. Nah, ini sekilas seperti ini. Topologinya sangat jelas, bisa dilihat seperti ini. Ya, jadi nanti dari router distribusi akan mendistribusikan VLAN ID 10 itu menuju ke lab siswa dan VLAN ID 20 menuju ke lab guru. Oke. Nah, baik. Sekarang kita langsung memulai dengan konfigurasi. Ya, tentunya sebelum konfigurasi, kita terlebih dahulu pastikan bahwa laptop atau PC yang akan kita gunakan untuk melakukan konfigurasi sudah tentunya mempersiapkan atau memiliki aplikasi untuk mengkonfigurasi router mikrotik itu adalah Winbox. Nah, di sini saya sudah download Winbox-nya, sudah ada. Saya menggunakan Winbox versi 3.18. Oke, langkah berikutnya setelah kita di laptop atau PC sudah ada Winbox, kita hubungkan terlebih dahulu kabel LAN-nya atau kabel Ethernet dari router utama ini, router mikrotik ini, ya, menuju ke laptop atau PC. Nah, saya akan hubungkan router ini dengan di port 4, ya. Saya pakai port 5, ya, seperti ini, terhubung ke laptop saya yang saya gunakan untuk konfigurasi, dan setelah itu saya sambungkan dengan sumber listriknya, adaptornya. Oke, sudah terdengar bahwa router kita sudah hidup, sudah menyala, ditandai dengan bunyi beep. Selanjutnya, sudah routernya sudah menyala, sudah hidup, kita mulai jalankan Winbox-nya dengan cara klik di sini, klik double Winbox. Setelah itu dari sini kita akan scan router kita menggunakan menu ini. Kita klik di refresh, ya, refresh untuk scan MAC address-nya. Jadi kita connect menggunakan ini MAC address. Kita klik di sini, lalu login-nya, usernya adalah admin. Passwordnya ya, kita kosongkan saja karena memang router ini belum diberikan password. Oke, kalau sudah, kita klik connect. Jadi perhatikan sekali lagi, kita connect menggunakan MAC address di sini. Ya, kode ini, kode hexa ini. Jadi ya kliknya di kode hexa ini, MAC addressnya. Lalu klik connect. Oke, setelah masuk di sini, begitu kita connect, kita langsung mengarah ke dalam menu Winbox. Nah, sebelum mulai konfigurasi, sebaiknya di tahap awal kita melakukan reset terlebih dahulu terhadap router mikrotik kita ini. Ya, kita reset terlebih dulu atas konfigurasi yang pernah dikonfigurasi pada waktu-waktu sebelumnya. Nah, kita masuk di sini di menu sistem, mulai dari Winbox, kita masuk klik di menu sistem, lalu kita pilih reset configuration. Klik sini, di sini kita centang no default dan do not backup, lalu klik reset, pilih yes, oke.
Kita tunggu beberapa saat, nanti router akan reboot. Nah, kemudian kita akan panggil kembali. Nah, seketika Winbox akan keluar dan kita tunggu beberapa saat, router ini akan reboot, akan hidup secara otomatis, nanti terdengar indikator bunyinya ya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita buka lagi Winbox-nya. Sudah muncul. Nah, kita klik di sini, langsung klik reconnect. Oke, masuk kembali di dalam menu Winbox-nya. Nah, setelah tadi kita reset, maka berikutnya kita mulai dengan tahap pertama, kita memberi identitas pada router ini, router A ini, router utama. Caranya untuk memberikan identitas pada router MikroTik, yaitu kita masuk ke menu sistem, lalu pilih identity. Nah, karena ini untuk ujian UKK jurusan TKJ, ya, maka diharapkan siswa menulis identitas router ini sesuai dengan nama siswa, nama pendeknya. Nah, saya contohkan di sini misalnya nama siswanya adalah Joko, maka saya memberi nama identitas router ini adalah Joko. Ya, saya pakai huruf kapital ya, Joko. Nah, oke, kalau sudah kasih identitasnya Joko, lalu kita klik OK. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini secara otomatis di identitas ini sudah tertulis ya, atau memiliki sebuah nama Joko. Langkah berikutnya, setelah kita memberi identitas, kita akan masuk ke menu interface untuk memberi nama pada masing-masing interface sesuai dengan soal dan topologi yang kita sudah buat tadi. Oke, kita mulai dari interface. Kita klik interface di sini. Nah, mulai kita memberikan nama. Interface ini mulai dari Ether1, ya, sesuai soal tadi. Ether1 itu dan juga topologi. Ether1 itu terhubung ke internet, ya. Di sini sumber internet dari ISP. Oke, saya berikan nama Ether1 ini, double klik caranya. Saya ulangi. Mulai dari Ether1, double klik di Ether1. Lalu di general, tab general, name-nya Ether1 ini, biar tidak keliru, biarkan saja nama Ether1-nya ini tetap, kita tambahkan di belakangnya. Jadi dengan cara ini kita tambahkan nama. Kita ketik in SP, jadi Ether1 itu nanti terhubung ke ISP, lalu klik OK. Langkah berikutnya kita masuk ke Ether2, double klik Ether2 sesuai dengan topologi dan soal tadi. Ether2 ini soalnya. Nah, Ether2 itu nanti kita gunakan untuk VLAN seperti ini. Nah, Ether2 ini akan digunakan VLAN itu pada Ether2 seperti ini, ketentuan seperti itu. Diperjelas di topologi tadi juga begitu. Ether2 itu untuk VLAN yang ini. Oke. Nah, kita mulai masuk di Ether2. Kita tambahkan di belakang VLAN. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita tambahkan interface baru. Berikutnya lagi untuk VLAN 1 itu untuk yang VLAN ID 10 dan VLAN 2 untuk VLAN ID 20. Oke, VLAN ID 20. Caranya masih berada di menu interface list ini. Kita masuk ke tab VLAN. Klik di VLAN, lalu klik add sini. Kita mulai dari VLAN 1 ya. Itu kita beri nama VLAN 1 tetap seperti soal. Lalu kita tambahkan sini atau ganti VLAN ID ini menjadi VLAN ID 10. Nah, interface-nya, perhatikan interface-nya ini arahnya menuju ke Ether2 yang VLAN tadi. Yang ini kita pilih VLAN.
lalu klik OK. Tambahkan satu lagi untuk VLAN ID 20 nanti di VLAN 2. Add lagi VLAN 2 ini, kita masuk di sini atau kita ganti VLAN ID ini menjadi 20. Nah, arahkan interface-nya sama menuju ke Ether 2 VLAN. Lalu klik OK. Setelah itu kita kembali ke interface lagi, ya, di tab interface. Kita kasih nama untuk WLAN-nya sesuai dengan soal tadi, karena ada wireless LAN. Ini seperti di soal di bawah, ya. Nah, kita tambahkan di sini, kita double klik di WLAN di bawah interface WLAN. Double klik, kita tambahkan di sini di tab general, name-nya kita tinggal tambahkan WLAN 1 untuk hotspot. Kita kasih nama atau tambahkan hotspot. Kalau sudah oke. Nah, untuk pemberian nama pada masing-masing interface sesuai dengan rancang bangun dan topologi tadi sudah selesai. Di sini boleh close. Oke, kita masuk pada tahap berikutnya adalah kita akan mulai pemberian IP pada masing-masing interface sesuai dengan topologi tadi. Kita mulai dari Ether 1, ya. Karena Ether 1 tadi dari ISP itu kita memberikan layanan secara dinamis, maka kita Ether 1 kita berikan IP-nya secara dengan mode mode DHCP client. Caranya seperti ini, kita klik IP agar IP Ether 1 bisa mendapatkan IP, maka kita pilih DHCP client. Ya, kita pilih DHCP client seperti ini. Namun sebelum kita pilih DHCP client, ya, itu mode DHCP client, pastikan kabel sumber internet yang dari ISP atau dari internet sumber internet itu tuh terhubung ke Ether 1 dari router MikroTik kita. Jadi kita hubungkan kabel internetnya, ya, ke Ether 1. Saya sudah hubungkan, ya. Lalu kita ini klik IP di sini, lalu pilih DHCP client. Klik DHCP client, kita klik add atau tambah. Nah, berikutnya perhatikan tab ini, ya, usahakan kita geser agak ke bawah, di drag ke bawah agar kita bisa melihat atau memantau reaksi daripada DHCP client nanti. Ya. Kita arahkan di sini di DHCP client, new DHCP client, itu interface-nya menuju ke Ether 1. Kita klik di panah ini di bagian kanan, menuju ke Ether 1 ISP. Seperti ini. Lalu di sini dibiarkan di sini, di centang ini tetap saja diberikan, kita jangan rubah, biarkan default, ya. Untuk use peer DNS dan use peer NTP. Nah, oke, kalau sudah kita klik apply di sini. Sekali lagi pastikan menuju ke Ether 1 ISP. Kita klik apply, lalu kita perhatikan reaksi yang ada di sini. Oke, pastikan sudah bound. Ya, kalau bound berarti DHCP client kita di Ether 1 sudah sukses. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, Ether 1 sudah mendapatkan IP-nya adalah 192.168.10.254 prefix 24. Oke, sekarang kita boleh tutup karena Ether 1 sudah mendapatkan IP sebagai sumber internetnya. Kita close. Kita masuk pada tahap berikutnya untuk konfigurasi IP di Ether 2 yang VLAN 10 dan VLAN ID 20. Kita klik masuk lagi ke menu IP lagi, ya, pilih addresses. Nah, klik add di sini atau tambah. Nah, kita masukkan IP sesuai dengan soal tadi. Sini. Kita mulai dari VLAN 10 ini, IP-nya adalah seperti ini, VLAN 10 192.168.40.1 prefix 24.
Oke, kita mulai masukkan di sini 192.168.40.1 prefixnya adalah 24. Nah, arahkan interface-nya setelah di sini IP-nya sudah, kita arahkan interface-nya menuju ke VLAN 1. Perhatikan, menuju ke VLAN 1, lalu klik apply. Oke. Oke. Yang berikut tambahkan untuk VLAN ID 20-nya. Nah, kita klik add lagi di sini, lalu masukkan IP-nya sesuai dengan rancangan tadi. IP-nya adalah ya VLAN 2 itu 192.168.60.1/24. Oke, kita masukkan di sini IP-nya 192.168.60.1 prefixnya 24. Arahkan interface-nya menuju ke VLAN 2. Ya ini kalau sudah apply, oke. Yang berikut adalah untuk WLAN-nya. Kita lihat yang WLAN-nya yang ini. IP-nya 192.168.20.1 prefix 24. Oke, kita masukkan add lagi di sini. Masukkan IP WLAN-nya untuk hotspot-nya 192.168.20.1 prefixnya 24. Arahkan interface-nya menuju WLAN 1 hotspot seperti ini. Oke. Kalau sudah apply dan oke. Sudah. Nah, semua IP sudah tercover di sini. Sudah masuk di sini sesuai dengan rancangan kita tadi. IP sudah pada tahap berikutnya ya kita akan mengkonfigurasi DNS ya. Kita konfigurasi DNS IP DNS servernya. Kita boleh close yang ini. Terus kita masuk ke konfigurasi DNS. Caranya masih masuk ke menu IP lagi, lalu pilih DNS. Nah, di sini karena tadi kita sudah melakukan DHCP client di Ether 1 yang di Ether 1 SP tadi ya. Karena yang tadi di Ether 1 tadi DHCP waktu kita melakukan DHCP client itu yang dua tombol tadi itu dibiarkan default tetap masih aktif tercentang. Maka secara otomatis IP DNS servernya sudah terbaca di sini. Di sini boleh ditambahkan, boleh juga tidak. Nah, di sini saya boleh tambahkan misalnya kalau saya mau tambahkan, misalnya saya klik di sini, saya pakai DNS-nya Google 8.8.8.8. Oke, kalau sudah kita centang ini allow remote request, kita kasih aktif ya. Kalau sudah kita klik apply, oke. Ya, konfigurasi IP DNS sudah. Langkah berikutnya kita akan konfigurasi NAT firewall-nya ya. Sorry. Untuk konfigurasi NAT-nya masih masuk di menu IP lagi. Kita pilih firewall. Ya. Lalu kita masuk ke tab NAT seperti ini. Yang ini NAT-nya. Nah, ini berfungsi agar router mengizinkan klien agar bisa akses internetnya. Ya. Karena di sini di NAT ini nanti IP lokal, ya, IP lokal itu nanti tersamakan oleh NAT di sini, ya, oleh satu buah IP public. Nah, oke, kita di sini setelah NAT ini kita klik add, lalu masih di NAT sini, pastikan berada di tab general. Kita berada di tab general, C-nya adalah SRC-NAT, jadi C-nya SRC-NAT, lalu tentukan port di sini ya. Tentukan interface-nya yang untuk out-nya, out interface-nya itu adalah Ether 1 ISP. Ya.
Setelah dari sini, dari general, kita pindah ke tab action. Ya. Kita ganti action ini menjadi masquerade. Ya, penyamaran, ya, masquerade. Jadi, disamarkan dengan satu buah IP public, IP lokal itu, ya, semua IP lokal, ya, disamarkan dengan satu buah IP public tadi. Oke, kalau sudah klik apply, oke. Langkah berikutnya, kita akan menambahkan atau membuat service pada VLAN tadi, yang VLAN 10, VLAN ID 10, VLAN ID 20, dan WLAN 1 hotspot. Nah, kita tambahkan servisnya dengan cara membuat DHCP server. Nah, kita tutup di sini. Kita masuk lagi ke menu IP lagi. Ya, kita pilih DHCP. Ya, kita akan konfigurasi DHCP servernya. Klik DHCP server, lalu pilih tombol ini DHCP setup. Klik DHCP setup. Yang pertama kita arahkan terlebih dahulu menuju ke VLAN 1. Kita berada di VLAN 1, lalu klik next di sini. Next lagi. Nah, di sini perhatikan sesuai dengan instruksi soal bahwa DHCP-nya adalah seperti ini. Mulai dari VLAN 1 itu 192.168.40.10 diteruskan dengan 192.168.40.50. Oke, ini tujuannya agar router membatasi pengguna, ya. Usernya membatasi user sebanyak kalau tidak salah 50. Oke, kita perhatikan, kita ganti yang sini, yang akhiran ini, yang oktet keempat ini, dari di sini IP terakhirnya mulai dari 2, sorry. Ya, 2 kita ganti dengan 10. Dilanjutkan dengan oktet terakhir di sini yang 254 itu kita ganti dengan 50 sesuai dengan instruksinya. Nah, jadi di sini 10, 40.10, di sini 40 sampai dengan 40.50 sesuai soal yang ini. Ya. Oke, kalau sudah sesuai kita klik next. Oke, DNS server, kita next lagi. Kalau sudah terbaca, last time, biarkan default, next, successful, oke. Lanjutkan DHCP setup pada VLAN 2. Kita klik lagi sini DHCP setup, arahkan interface-nya menuju VLAN 2. Setelah itu kita next lagi, next. Nah, kita ganti di sini yang oktet terakhirnya ini untuk hostnya start dari 10, ya, sampai dengan 50. Jadi kita ganti dengan 50. 50, lalu kita klik next lagi. Oke. Nah, tambahkan lagi untuk WLAN 1 hotspotnya di sini DHCP setup lagi. Ya, arahkan menuju ke interface WLAN 1 hotspot seperti ini. Kalau sudah, kita next. Sama seperti tadi instruksi soalnya. Start dari IP 10 untuk usernya atau kliennya. Ya, sini 10, hostnya itu sampai dengan 50. Ya, kembali sini kita ganti 2 ini dengan 10. Kemudian 254 ini ganti dengan 50. Sudah, klik next lagi, next. Oke, sampai successful. Nah, di sini konfigurasi DHCP server sudah selesai. Boleh kita close di sini. Kita tutup saja. Nah, oke. Sampai di sini untuk basic konfigurasi dari router ini sudah selesai.
setelah itu kita boleh melakukan pengujian terhadap router kita. Ya, konfigurasi router. Caranya untuk melakukan pengujian, kita masuk ke menu ini, New Terminal, ya. Lalu kita boleh ketikkan perintah ping di sini. Kita pakai huruf kecil ping di sini. Pertama kita ping terlebih dahulu ke gateway-nya. Gateway-nya tadi adalah, saya boleh lihat dulu IP gateway-nya 192.168.10.1. Oke, saya ping di sini ke 192.168.10.1. Enter. Oke, jalan. Berarti konfigurasi kita dari router menuju ke gateway ISP itu sudah berhasil. Untuk menghentikan ini, kita tekan tombol di keyboard, tombol kontrol dan C, ya, secara bersamaan. Nah, sekarang untuk pengujian ke IP gateway router itu sudah berhasil. Sekarang coba kita ping ke Google. Google.com. Oke. Kita tunggu reaksinya. Coba lagi sekali lagi, kita ping lagi. Coba lagi. Apakah masih time out? Ada yang menggunakan. Sekarang saya coba ping ke 172.16.0.1. Oke, masih. Oke, baik. Di tahap pengujian ini intinya kita sudah bisa ping ke gateway, ya. Gateway dari router kita. Dari 10.1 itu dari router utama, router yang dari ISP itu sudah berhasil. Di sini kita boleh lakukan sekali lagi, ya, itu sudah berhasil. Nah, oke, tahap selanjutnya, ya, basicnya sudah selesai. Tahap selanjutnya kita konfigurasi untuk wirelessnya. Nah, sesuai dengan soal di sini. Nah, kita mulai dengan konfigurasi SSID, password, kemudian hotspot setupnya dan halaman login hotspotnya. Oke, kita mulai dari tahap konfigurasi wirelessnya. Perhatikan, kita mulai dari pertama. Untuk memulai konfigurasi wireless, tahap pertama kita aktifkan terlebih dahulu interface wireless LAN-nya. Wireless LAN-nya. Yang tadi WLAN 1 hotspot. Kita klik lagi interface. Nah, kita masuk ke interface ini WLAN 1 hotspot, klik di sini, lalu kita kasih enable dia. Yang warna ini centang biru ini kasih enable. Klik ini, ya sudah berubah, dia sudah aktif. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam konfigurasi wirelessnya. Kita boleh masuk dari sini, langsung double klik dari sini, WLAN 1 hotspot, double klik. Nah, kita masuk ke tab wireless. Di interface WLAN 1 ini, kita klik tab wireless. Pertama, kita ganti modenya dari station menjadi AP bridge. Nah, lalu sesuai dengan soal, ya, kita rubah SSID atau kasih nama SSID ini menjadi UKK nomor absen peserta didik. Nah, karena tadi nama siswanya ada Doni, Joko, namanya Joko, maka saya kasih nama SSID ini adalah Joko. Nah, ini saya kasih nama Joko. Sini. Joko. Saya tambahkan. UKK Joko. UKK Joko. Ya, seperti ini.
Jadi wirelessnya, hotspotnya namanya adalah UKK Joko. Ya, karena nama siswanya Joko. Nah, kalau sudah klik apply, oke. Nah, yang berikut, kalau yang berikut SID UKK Joko tadi dikasih password 1 sampai 8. Nah, sekarang kita setting passwordnya atau konfigurasikan untuk password wirelessnya. Sekarang kita boleh close yang ini, ya. Kita masuk ke menu wireless di sini. Klik menu wireless. Nah, kita pilih di security profile di sini, ya. Kita pilih WLAN tadi, terus WLAN, kita pindahkan ke security profile. Klik di tab security profile. Nah, di default ini, baris pertama yang paling atas, default ini double klik. Double klik. Nah, name-nya default tetap, tidak perlu kita rubah. Kita cukup rubah di sini. Dari mode non ini, kita klik di panah bawah ini, lalu pilih dynamic key. Sini, oke. Sudah, setelah itu kita autentikasi tipenya, kita centang yang WPA2 dan WPA2 PSK. Setelah itu kita masukkan password sesuai instruksi tadi, yaitu 1234567 Lakukan hal yang sama untuk WPA2. Jadi passwordnya sama. 1234567 Kalau sudah, klik apply. Oke. Sudah. Jadi sekarang untuk konfigurasi wirelessnya, ya, sudah selesai, ya. Sini sudah selesai untuk wireless. Bukti ada SSID-nya adalah Joko. Nah, dari sini kita boleh tutup konfigurasi wirelessnya sudah. Kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita masuk ke tahap berikutnya adalah konfigurasi hotspotnya. Ya, kita setup hotspotnya dengan login hotspotnya adalah portal.smk.sch.id. Oke, kita close di sini. Oke, sekarang kita mulai konfigurasi hotspotnya. Caranya yaitu seperti ini langkah-langkahnya. Kita masuk menu IP lagi, klik di menu IP, lalu pilih hotspot. Nah, di hotspot kita lakukan setup. Ya, di sini pastikan di tab server muncul hotspot setup, klik di sini hotspot setup. Klik, arahkan interface-nya menuju ke WLAN 1 hotspot. Seperti ini, sudah terdeteksi sini menuju ke WLAN 1 hotspot, lalu klik next. Next lagi. Next. Sertifikatnya non. SMTP-nya biarkan default 0, titik 0, titik 0, dan titik 0. Klik next lagi. Nah, DNS servernya boleh ditambahkan, ya. Sesuai DNS server yang ada di sini tadi. Kita pilih salah satu sini, ya. Saya pilih yang 10.1, ya. Ini DNS dinamiknya menggunakan gateway dari internet, ya. IP gateway dari ISP, IP ISP. Saya pilih IP DNS-nya satu, alternatifnya adalah 192.168.10.1. Saya close. Sini saya tambahkan di sini. Ini 88 dibiarkan saja, kita tambahkan, ya. Jadi nanti ada primary, ada secondary DNS-nya. Saya klik panah bawah, saya tambahkan IP DNS yang tadi 192.168.10.1. Oke, kalau sudah klik next. Nah, DNS name-nya sesuai dengan soal tadi adalah portal smk ini, portal smk.sch.id. Nah, kita ketik di sini portal
smk.sch.id. Sudah, klik next. Nah, di local hotspot usernya tetapkan admin tanpa password ya. Jadi admin tanpa password, klik next kalau sudah. Next dan successful. Oke. Nah, perlu diperhatikan di sini. Di sini di masih di sini di server sini kita cukup mengubah di sini. Saya double klik, saya ubah di address permaknya, double klik di sini hotspot 1. Cukup berubah address permak ini ya. Saya mengubah dari 2 menuju 1. Kalau sudah, klik apply. Oke. Sudah, masih di tahap ini sebaiknya sesuai kita tambahkan ya usernya, mulai dari user dari kepala sekolah, guru, siswa. Sesuai dengan soal di sini 5 user ya. Nah, sebelum membuat user, kita terlebih dahulu membuat user profil ya. Setelah selesai ini user profil, kemudian user, baru kita kembali masuk ke sini. Karena ini agak yang terakhir ya, biar lebih mudah. Agak lama sedikit di sini. Oke, sekarang kita masuk membuat atau menambahkan usernya. Kita boleh masih di sini. Jadi kita pertama masuk ke tab user profile. Kita buat lebih dulu, tambahkan yang pertama adalah user profilnya kepala sekolah pakai huruf besar, huruf kapital, capsek, kepala sekolah. Kemudian address poolnya. Nah, address pool ini kita arahkan ke pool yang satu pool dengan VLAN hotspot tadi. Nah, kalau misalnya kita lupa, kita boleh melihat sini di pool mana. Kita klik IP, ya, lalu pilih pool. Nah, IP VLAN tadi kan 192.168.20.10 ya. 20 berarti kita masuk di sini. Nah, di pool 2. Oke, begitu close. Nah, arahkan address pool ini menuju ke pool 2. Seperti ini. Nah, set usernya, yang lain ini dibiarkan dilewatkan saja. Set usernya saya boleh kasih 4 ya. Ya, 4. Ini dengan estimasi atau perkiraan kepala sekolah memiliki 2 perangkat, ada handphone dan ada laptop. Kemudian sewaktu-waktu ya, ada tamu dari kepala sekolah bisa menggunakan profil dari kepala sekolah, tetapi usernya berbeda. Nah, oke, kita kasih di sini set usernya ada 4 ya. Kemudian kita tentukan kecepatannya, rate limitnya sesuai dengan soal tadi. Ini kecepatannya adalah untuk kepala sekolah itu 512 kbps ya. Berarti di sini kita tentukan, di sini kita masuk di rate limitnya RX-TX ya. Kita tentukan 512K itu slash garing sama 512K. Jadi rate limitnya RX ya 512, ini TX-nya juga 512 kilobyte. Nah, RX itu receiver dan TX itu transducer. Ya. Terima dan kirim, download dan upload. Sudah, kita biarkan saja mark cookies-nya default karena tidak ada instruksi. Kalau sudah, kita klik apply. Oke. Nah, satu buah user profile sudah ada. User profilnya kepala sekolah. Kita tambahkan berikut untuk guru. Add lagi, kita ganti di sini name-nya menjadi guru. Huruf kapital, address poolnya tentu sama dengan tadi pool 2 yang untuk profil kepala sekolah capsek.
Set usernya guru diperkirakan misalnya gurunya ada 20 atau 10, berarti kita masukkan misalnya kasih 10. Nah, rate limitnya untuk guru tadi adalah kecepatannya ini adalah 256 kilobyte ya per second. Saya masukkan di sini 512 256 K slash 256K. Oke, kalau sudah kita klik apply. Oke, berikutnya untuk siswa. Kita tambahkan lagi, kita kasih nama huruf besar atau huruf kapital siswa. Address poolnya sama, ke pool 2. Lalu set usernya siswa dalam satu kelas misalnya 33 atau 36. Kasih set usernya siswa. Kecepatan untuk siswa tadi adalah 128. Oke, kita kasih rate limitnya di sini adalah 128K slash 128K. Kalau sudah kita klik apply. Oke. Nah, profilnya sudah ada yang baru kita buat, yaitu guru, Capsek, dan siswa. Berikutnya, kita akan membuat user. Kalau tadi user profil sudah ada, maka sekarang kita buat user. Kita masuk ke tab user, klik add, tambahkan user. Servernya ya, itu adalah menuju ke hotspot. Ya, hotspot 1. User yang pertama kita kasih nama kepala sekolah. Tentu supaya membedakan dengan user profil kita bedakan dengan huruf kecil ya. Ini Capsek. Passwordnya adalah Capsek 123. 123. Profilnya ini. Profilnya ini arahkan menuju ke Capsek yang huruf kapital tadi. Lalu kita klik apply. Oke. Tambahkan lagi. Sudah ada 1 user. Tambahkan lagi. Soalnya adalah 5 user. Ini servernya ke hotspot 1. User berikutnya kita kasih nama usernya tamu, huruf kecil ya. Nah, passwordnya tamu, terserah kita mau pakai passwordnya apa ya. Misalnya saya kasih contoh di sini 11114 kali untuk tamu. Ya. Nah, arahkan profilnya ini kita anggaplah tamu ini adalah tamu dari kepala sekolah, berada di ruangan kepala sekolah. Nah, arahkan profilnya menuju ke Capsek. Ya, berarti untuk tamu dari kepala sekolah dia boleh menggunakan user tamu loginnya, kemudian passwordnya adalah 14 kali. Ya, kalau sudah ini profilnya ke Capsek karena tamu daripada kepala sekolah. Klik apply. Oke, sudah ada 2 user. Ya. Kita tambahkan berikut. Tambahkan untuk yang berikutnya kita server masih sama, hotspot 1. Usernya sekarang kita kasih guru dengan huruf kecil. Guru, passwordnya guru adalah 456. Nah, kita kasih password 456 untuk guru. Profilnya arahkan menuju ke guru yang huruf besar ini, huruf kapital. Nah, kalau sudah kita apply. Oke. Nah, sudah ada 3 usernya. Kita tambahkan lagi. Tambahkan lagi. Nah, sama hotspotnya masih di hotspot 1 servernya. Usernya kita tambahkan misalnya guru sekali-sekali ada temannya datang. Ya, teman guru datang. Atau pengawas mau supervisi di kelas, maka kita tambahkan 1 user. Sini, misalnya saya kasih nama usernya tamu juga misalnya. Ya. Tamu guru ya. Tamu guru, kasih sambung saja. Tamu guru usernya.
Pasalnya kita kasih 2, ya, 2, pasalnya. Itu misalkan seperti itu. Jadi user tambahkan tamu guru, pasalnya 2, duanya 4 kali. Nah, profilnya arahkan ke guru. Nah, karena ini tamu dari guru. Jadi setelah itu kita klik apply. Oke, nah sudah ada 4 usernya. Kita tambahkan satu lagi usernya adalah, nah sama servernya, servernya harus satu, usernya siswa. Nah, siswa huruf kecil. Passwordnya siswa tadi di soalnya adalah siswa passwordnya 789. Nah, kita masukkan passwordnya 789. Arahkan profilnya menuju ke siswa. Kalau sudah klik apply. Oke. Nah, di sini untuk user profil dan user sesuai dengan soal ini sudah selesai kita buat. Nah, selesai kita buat. Kalau begitu, ini sudah selesai. Kita boleh close. Oke. Sekarang kita masuk ke tahap yang berikutnya. Kita kembali ke sini. Kita akan mengubah halaman login hotspot ini sehingga minimal tampilan tulisan selamat datang di hotspot SMK N2ND misalnya di sini sekolah. So, SMK diikuti dengan nama sekolah. Nah, perhatikan, kita akan mulai. Untuk mengganti halaman loginnya, itu caranya yang paling pertama kita terlebih dahulu melihat direktorinya ada di mana. Template loginnya, direktorinya apa. Caranya kita lihat kembali di sini, kita klik di menu IP, lalu pilih hotspot. Nah, kita lihat di sini server profil. Kita klik di tab server profil, kita lihat yang ini login tadi portal SMK itu ada di direktori mana. Kita coba double klik yang ini. Double klik. Nah, direktorinya adalah ini HTML direktori itu hotspot. Nah, berarti kita akan mengarah atau hanya mencari direktori hotspot dengan filenya adalah file extension login.html ya. HTML direktorinya adalah hotspot. Oke. Sudah ingat, jadi direktorinya hotspot. Oke, kita tutup di sini sudah ingat ini. Nah, sekarang kita mulai untuk mengubah template loginnya. Caranya masuk ke menu file, kita klik menu file ini. Nah, kita besarkan saja biar bisa terlihat semua. Nah, kita perhatikan direktori tadi adalah hotspot. Nah, sekarang kita mencari mana direktori hotspot. Oh ya, yang ini, yang ada di sini. Ini direktorinya hotspot. Sekarang kita cari di file loginnya, file login.html. Kita mencari di mana. File yang ini, ya, yang ini di sini. Jadi filenya hanya ada di sini. Di dalam directory hotspot ini ada satu file, yaitu adalah hotspot/login.html. Jadi kita pilih yang ini, hotspot/login.html. Jadi file yang ini kita download. Klik kanan, lalu pilih download. Seperti ini. Nah, sekarang kita tentukan arahnya kemana downloadnya. Misalnya, sini taruh di dokumen. Seperti itu, dokumen saya arahkan. Saya masuk ke account di sini saja. Avatar, modal. Ini. Ya, saya masuk di album. Ya, di Kim Player ya, album. Thumbnail, album thumbnail. Oke. Oke.
close, sudah di-download, oke. Sekarang saya buka di ini Windows Explorer-nya. Klik di sini Windows Explorer-nya, lalu saya akan cari di library tadi, ya, yang folder avatar tadi. Library, dokumen, avatar, sorry, bukan avatar, di game player, kemudian di album, tab lain di sini. Nah, file ini coba dibuka, coba buka, ini dibuka dulu sebelum mulai konfigurasi kita lihat. Ya, di sini selama filenya ini template login adalah selamat datang di hotspot Kartini. Yang ini kita akan rubah sesuai dengan instruksi, soalnya selamat datang di hotspot SMK diikuti dengan nama sekolah. Oke, sekarang kita akan rubah yang ini selamat datang hotspot Kartini akan menjadi selamat datang di hotspot SMK Negeri 2 ND, SMKN 2 ND. Oke. Nah, sekarang perhatikan caranya. Ini boleh di-minimize. Nah, untuk melakukan pengeditan, untuk mengganti template login tadi, caranya ya, kita bisa menggunakan Notepad ya. Kita bisa menggunakan Notepad yang ada di Windows ini ya. Caranya kita buka Notepad terlebih dulu. Klik di sini, saya klik Start, lalu saya cari Notepad. Kalau ini tinggal saya klik, saya cari saja, ketik saja note. Oke, Notepad sini sudah ada. Saya buka Notepad-nya. Nah, seperti ini. Nah, dari sini sudah ada ini, sudah terbuka Notepad-nya. Sekarang file yang ini saya tinggal drag ke sini. Nggak bisa kita edit. Drag ini masuk ke sini, lepas. Oke, jadi sudah ada Notepad-nya. Sini, sudah masuk di dalam sini. Nah, sekarang kita akan mencari yang tulisan selamat datang di hotspot Kartini ini berubah menjadi selamat datang di hotspot SMKN 2ND. Oke, sekarang saya akan cari. Ya, di sini. Nah, selamat datang di hotspot Kartini. Barisan ini saya akan mengganti menjadi hotspot SMKN 2ND. Jadi Kartini tinggal saya rubah, saya hapus ini. Ya. Saya ganti di hotspot saya akan pakai huruf besar SMKN 2ND. Seperti ini. Kalau sudah, ya, kita save, ya. Kita boleh save. Tapi sebelumnya saya akan ganti warna dulu. Saya ganti warna dari saya ganti kode ini. Kode hexa dari colornya ini saya ganti dengan FF. Sudah, kalau sudah edit ya tulisannya tadi selamat datang, kita simpan filenya, kita simpan setelah diedit. Klik file lalu save. Nah, oke, setelah di save ya, sekarang kita boleh lihat kembali apa sudah berubah atau belum di browsernya tadi. Kita minimize di sini. Nah, kita buka lagi yang tadi yang sudah terbuka, yang ini, file ini ada di sini, yang ini. Kita coba refresh dia. Iya, sudah berubah. Di sini menjadi selamat datang di hotspot SMKN 2ND. Yang tadi Kartini sudah berubah menjadi SMKN 2ND. Oke. Nah, barnya pun juga sudah berubah. Tadi warna keabu-abuan seperti di atas karena kita sudah mengubah kodenya tadi. Kode colornya, kode heksanya itu akan menjadi warna biru seperti ini. Oke, sekarang file yang ini sudah jadi tadi, kita akan
copy kembali masuk ke dalam file yang ada di Winbox tadi, ke dalam mikrotiknya. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita buat 2 layar, biar tidak bingung. Buat 2 layar ketika kecil, seperti ini ya. Ini layar kecil seperti ini. Nah, perhatikan. Ini juga saya buat kecil-kecil sedikit. Nah, file yang ini, file yang login ini tadi, yang sudah kita edit tadi, kita akan kembali masuk ke dalam file ini, di dalam Winbox-nya ini. Jadi kita drag dari file yang sudah diedit tadi itu, sudah berubah nama menjadi selamat datang di hotspot SMK2 IND, itu drag kembali yang tadi, asal tadi. Jadi kita drag masuk saja. Caranya seperti ini, perhatikan baik-baik, jangan salah. Kita klik login ini dari Windows Explorer, ini, klik, lalu drag, ini tahan, kita arahkan ke sini, seperti ini. Oke, kalau sudah lepas, kita lepas seperti ini. Nah, kalau sudah, berarti di sini pekerjaan kita untuk mengubah template loginnya itu sudah selesai. Ya. Jadi di soal yang ini, barisan soal yang ini, selamat datang di sekolah, selamat datang di hotspot SMK, diikuti nama sekolah, dalam hal ini SMK 2 ND, itu sudah selesai. Ya. Sekarang kita coba mengujinya. Ya, kita lakukan pengujian. Kita coba connect ya ke wireless Joko tadi ya, UKK Joko. Sekarang saya coba aktifkan wirelessnya. Kita klik sini, lihat wirelessnya. Kita cari UKK Joko. Coba connect. Nah, passwordnya tadi adalah 123456778. Lalu next, saya connect. Oke. Nah, sudah berarti ini sudah template loginnya sudah masuk nih, sudah jadi. Jadi pekerjaan kita ya sesuai dengan instruksi soal ini sudah beres, sudah selesai. Termasuk dengan pembuatan user, password, kecepatan sudah kelar. Untuk router satu ya, router utama. Nah, di sini sudah bisa. Sekarang kita coba masuk login menggunakan salah satu user yang telah kita buat tadi. Misalnya kita gunakan dengan satu user, misalnya siswa. Ya, siswa. Sorry, pakai huruf. Tadi usernya huruf kecil semua, berarti juga masukkan di sini huruf kecil. Nah, passwordnya siswa tadi adalah 789. 789. Kalau sudah ini, klik OK. Oke, berarti sudah berhasil ya. Ini sudah berhasil masuk. Nah, di sini. Ini sudah bisa di you are login. Ya. Berarti sudah bisa login masuk ke user, sudah bisa login masuk ke dalam router kita, router yang baru dibuat tadi. Oke, di tahap ini untuk basic konfigurasi di router utama sudah selesai dan sudah beres pekerjaan. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di router B, ya, router kedua tadi yang ini kita akan melakukan konfigurasi router distribusinya ini. Oke, baik. Nah, sebelum saya lupa, tadi saya agak sedikit lupa bahwa untuk router A ini kita tutup. Router A identitasnya ini kita kasih router A itu kita kasih identitas
Nama siswa Joko ini harusnya dikasih nama Joko A. Kita rubah, Pak. Kita rubah di sini. Klik lagi sistem, lalu pilih identity. Saya tambahkan Joko ini Joko A. Ya, artinya routernya siswa Joko yang A, ya, router utama. Oke di sini. Oke. Sekarang router utama kita atau router A sudah selesai. Pekerjaan kita di router ini sudah beres. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengerjakan atau mengkonfigurasi router yang B untuk router distribusinya. Oke, baik. Di sini kita eh, boleh melanjutkan ke router berikutnya. Nah, mari simak pada konfigurasi untuk router B-nya. Nah, sekarang kita mulai melakukan konfigurasi pada router B. Perhatikan langkahnya sama seperti di awal tadi untuk router A. Kita tinggal menghubungkan kabel Ethernet-nya atau kabel LAN-nya ke salah satu port yang ada di router B ini, mikrotiknya. Ya, saya menggunakan port 5, lalu saya hubungkan adaptornya, saya nyalakan seperti ini. Oke, kita menunggu beberapa saat routernya hidup. Kemudian kita kembali menjalankan Winbox-nya. Kita jalankan Winbox-nya seperti ini dan kita scan. Sudah terdeteksi di sini MAC address-nya. Kita scan connect menggunakan MAC address. Di router B-nya benar. Lalu connect. Oke. Nah, di sini seperti saya jelaskan tadi di awal. Sebentar. Di awal kita connect ke router B-nya. Saya connect ke router. Saya scan ulang. Tadi ada yang keliru jadi. Ya. Oke, nah seperti kita mengkonfigurasi di router A tadi, kita selalu mereset terlebih dahulu konfigurasi router mikrotik ini untuk menghilangkan atau konfigurasi sebelumnya. Caranya kembali kita masuk ke menu sistem, klik di sini lalu pilih identity. Maksudnya sistem lalu pilih reset konfigurasi. Ya, centang no default dan do not backup. Lalu klik reset konfigurasi, pilih yes. Oke. Nah, seketika router reboot secara otomatis. Kita menunggu beberapa saat ya, agar router ini kembali hidup dan kita akan menjalankan lagi Winbox-nya untuk memulai konfigurasi di router B. Nah, dari sini kalau sudah tampil ya, Winbox-nya sudah jalan, secara otomatis kita klik reconnect. Menunggu. Nah, sudah masuk. Nah, seperti di router A tadi, tahapnya sama. Kita mulai dengan memberi identitas pada router. Caranya klik di menu sistem, lalu pilih identity. Nah, kita ganti identity mikrotik ini dengan Joko B. Karena tadi namanya Joko di router A tadi itu. Sekarang Joko B. Oke. Nah, langkah berikutnya kita sama seperti di router A tadi memberi nama pada masing-masing interface sesuai dengan topologi yang sudah kita buat tadi ya untuk ini memberi nama untuk interface-nya.
Kita mulai klik di sini di interface, lalu mulai dari Ether 1, kita double klik Ether 1, kita kasih nama Ether 1 ini membawa informasi terang. Jadi saya kasih nama Ether 1 terang. Oke, Ether 2 kita kasih nama di sini karena Ether 2 nanti akan mendistribusikan informasi VLAN ID 10 menuju ke lab siswa. Saya kasih nama di sini Ether 2 ini adalah VLAN VLAN 10. Oke. Ether 3 kasih nama dengan VLAN 20 karena Ether 3 nanti akan membawa informasi VLAN 20 untuk ke lab guru. Oke. Sudah. Nah, langkah berikutnya untuk ke router B ini kita mulai dengan membuat bridge. Tetapi sebelum membuat bridge, pastikan bahwa router ini mendukung untuk dijadikan sebagai switch. Caranya untuk mengeceknya adalah kita klik di menu switch sini. Klik sini, pastikan. Nah, dia menggunakan chipset atau perangkatnya adalah Atheros 8227. Nah, hardware-nya ini adalah syarat utama agar router ini bisa dijadikan sebagai switch. Nah, ini sudah memenuhi. Nah, ini boleh kita tutup dulu. Yang berikutnya sekarang kita mulai dengan konfigurasi bridge. Caranya kita masuk ke menu bridge seperti ini. Nah, kita mulai dengan bridge di sini, lalu klik tambah add di sini. Kita kasih bridge 1 ini kita kasih nama VLAN. Bridge VLAN, tipenya bridge. Lalu kita klik OK. Setelah di bridge kita buat, satu buah bridge-nya adalah bridge VLAN, kita klik port. Masuk ke tab port, lalu add di sini. Kita kasih nama, kita tentukan interface yang pertama adalah di Ether 1 ini, ya. Ether 1 terhubung ke bridge VLAN. Kita klik OK. Kita tambahkan lagi, add lagi. Di interface yang berikutnya adalah Ether 2 yang VLAN 10. Nah, terhubung dengan bridge VLAN juga. Kita apply atau langsung OK boleh. Nah, tambahkan lagi yang berikut untuk Ether 3. Kita interface-nya arahkan lagi ke Ether 3 menuju ke sama di bridge 1 VLAN. Nah, di sini OK. Nah, untuk konfigurasi bridge di router B itu sudah selesai. Kita boleh tutup di sini. Berikutnya kita masuk ke switch. Klik di switch di sini. Pertama kita terlebih dahulu konfigurasi VLAN-nya untuk switch ini. Masuk ke tab VLAN, lalu kita add. Paling pertama kita add dulu. Nah, sekarang di switch 1 ya, switch-nya 1 di menu switch ini. Switch 1 kita tentukan VLAN ID berapa dulu. Yang pertama kita tentukan VLAN ID 10. Nah, sekarang kita tentukan portnya. Port 1 terangnya itu di Ether 1. Dan sekarang yang kita tentukan port aksesnya. Di sini, untuk menentukan port aksesnya, kita klik di panah si bagian luar ini, panah bawah. Dan sekarang kita tentukan port akses yang pertama adalah di Ether 2 untuk VLAN 10. Kalau sudah, kita klik apply, OK. Tambahkan lagi, kita tentukan lagi untuk VLAN 20-nya. Nah, kita tentukan portnya. Yang pertama, port terangnya adalah di Ether 1. Sekarang tentukan port aksesnya di Ether 3. Itu VLAN 20-nya. Kalau sudah, klik apply. Oke. Setelah dari sini, dari VLAN, berikutnya kita masuk ke port.
tentukan portnya. Nah, di CD port ini kita akan menentukan mode dari VLAN-nya. Kita mulai dari Ether 1, kita double klik di sini. Nah, kita tentukan di Ether 1 ini VLAN mode itu adalah secure. Kemudian header-nya adalah kita tentukan di sini add if missing. Perhatikan untuk Ether 1 yang terang mode terang tadi itu VLAN modenya secure, kemudian VLAN headernya adalah add if missing. Kemudian untuk VLAN ID-nya default tetap 0. Oke, kalau sudah klik apply. Oke. Berikutnya masuk ke Ether 2 VLAN 10. Double klik di sini lagi. Tentukan lagi hal yang sama. VLAN modenya tetap sama dengan tadi, secure. Kemudian VLAN headernya adalah pilih always strip. Sedangkan ini VLAN ID-nya adalah 10 karena untuk Ether 2. Kalau sudah apply. Oke. Sekarang Ether 3, double klik lagi di sini. Nah, VLAN modenya sama, secure. Kemudian headernya adalah always strip dan VLAN ID-nya 20. Kalau sudah kita klik apply. Oke. Nah, dari sini jika sudah sampai di tahap ini, untuk konfigurasi di router B sudah selesai dan sudah beres. Tinggal kita melakukan uji coba. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada uji coba. Perhatikan, untuk menguji coba adalah caranya kita lihat kembali di topologi tadi, saya perlihatkan. Nah, untuk uji coba tinggal kita menghubungkan kabel Ethernet atau kabelan dari Ether 2 router utama menuju ke Ether 1 router B. Ya. Jadi router A di Ether 2 itu outputnya akan masuk menjadi input di Ether 1 di router B. Oke, nah sekarang perhatikan kita akan menghubungkan. Kita akan menghubungkan. Wow. Kita akan hubungkan. Jadi seperti ini. Saya akan hubungkan Ether 2 di router A ini, yang Joko A tadi, Ether 2 ini. Saya sambungkan ke Ether 1 di router B. Yang ini, jadi saya hubungkan ke Ether 1 router B. Lalu kita pindahkan kabel yang tadi, kabelan yang kita gunakan untuk konfigurasi, tinggal pindahkan ke port 2 di router B dan port 3 di router B juga untuk melihat apakah benar atau untuk uji coba konfigurasi kita tadi. Yang untuk VLAN 10 di Ether 2 dari output router B dan VLAN 20 di Ether 3 dari router B. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat apakah benar konfigurasi kita tadi dengan cara melihat konfigurasinya ada di komputer kita. Kita lihat sini, kita akan kasih mati dulu wifi-nya biar bisa jalankan Ethernet-nya. Itu. Kita akan cek di sini IP-nya. Jika konfigurasinya benar, berarti karena IP-nya di laptop kita, di komputer yang berada di bawah informasi VLAN 10, IP-nya komputer atau laptop kita harus mendapat IP satu segmen dengan IP yang
berasal dari VLAN 10 yaitu 192.168.40 titik sekian. Ya, sekarang kita akan melihat IP-nya berapa di sini. Kita lihat DHCP IP-nya. Oke. Nah, ya, kita lihat IP-nya ini dia mendapatkan IP-nya adalah 192.168.40.50. IP laptop ini mendapat IP-nya 192.168.40.50. Ya, berarti konfigurasi kita untuk router B yang menjadi switch ini atau router distribusi sudah benar. Terbukti di sini IP-nya sudah dapat satu segmen atau satu network dengan VLAN ID 10. Nah, karena dari port 2 ini, di Ether 2 di router B. Nah, jika kita memindahkan untuk VLAN 20-nya di Ether 3, maka IP-nya pasti berubah. IP-nya pasti berubah, harus berada satu segmen dengan VLAN ID 20, yaitu tadi 192.168.60. Ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk VLAN ID 20. Kita coba, tinggal dipindahkan kabel ini yang sebagai konfigurasi tadi untuk uji coba. Kita pindahkan ke Ether 3. Ini. Oke, nah setelah dipindahkan, nah kita akan lihat kembali IP-nya. Kita lihat kembali. Kita lihat lagi apakah sudah sesuai. Saya back lagi. Ya, kita klik di sini. Nah, jika sesuai, maka kita akan melihat IP-nya sini. Nah, kita akan melihat IP-nya sama dengan VLAN ID 20, yaitu 192.168.60.50. Berarti konfigurasi kita di router A maupun router B untuk menjawab soal UKK paket 2 tahun 2023 jurusan TKJ sudah beres, sudah kelar dan sudah sesuai. Oke, sampai di sini konfigurasi kita untuk dua router ini, router A dan router B, ya sudah selesai. Oke, sekarang kita coba uji coba, lihat jaringannya. Kita coba speed test atau internetnya. Saya akan coba, kita coba dengan browser. Coba dengan speed test. VLAN ID 2020 juga sudah beres. Nah, ini kita coba speednya yang dari VLAN ID 20. Nah, lumayan besar. Nah, downloadnya 17 mega, besar sekali. Ya, uploadnya sekitar 7 mega ya. Sekarang selanjutnya kita coba juga untuk internet atau speed test yang VLAN ID 10 tadi yang menuju ke lab siswa. Pindahkan ke Ether 2. Ether 2 seperti ini. Kita lihat, perhatikan indikator di sininya. Ya, kita di laptop atau PC kita
Nah, sudah seperti ini, sudah terhubung internet akses, berarti sudah bisa juga. Kita coba jalankan ulang speed testnya, harus bisa. Kita coba speed test lagi di VLAN 10-nya, VLAN ID 10. Kita lihat sini berapa hasilnya. Tahu. Saya coba buka YouTube di sini. Sama ya, di kecepatannya juga sama, hampir sama di VLAN ID di 20 tadi. Jadi kita mendapatkan kecepatan internetnya di VLAN 10 maupun 20 hampir sama ya. Downloadnya 17 mega dan uploadnya 6 mendekati 7 mega. Sekarang coba kita lihat di sini untuk kita coba dengan YouTube. Nah, sekarang saya coba panggil YouTube saya. Coba di sini. Selamat sore sahabat. Hari ini saya YouTube-nya juga bersama dengan lancar ya, masyarakat dengan warga, baik. Oke, keluarga, sampai di sini rame-rame ke lapangan. pekerjaan kita. Ini Ya, adalah pekerjaan kita untuk konfigurasi jaringan 2 buah router untuk membangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing sudah selesai. Sampai di sini semoga siswa-siswi jurusan TKJ yang akan menghadapi ujian UKK tahun 2023 kiranya bisa menyelesaikan dengan baik dan semoga sukses dan sehat selalu. Salam jumpa kembali di periode atau video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Sekian sahabat IT, sampai jumpa di video kita selanjutnya.